Ucapan apa yang dapat saya lakukan untuk dirimu itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kata-kata yang sopan ya, polite ya, kata-kata yang sopan. What can I do for you? I'll do the best. Ya kan begitu. Bahasa Indonesia juga gitu. Apa yang bisa saya bantu? Itu kalimat yang sangat sopan sekali. Jangan ada tamu datang, ada apa? Itu kan bahasa kasar. Ya, ya, Anda perlu apa? Itu kan seperti majikan sama babunya ngomong gitu. Kita kadang-kadang, nah itu. Yang paling baik kan gitu. Apa yang bisa saya bantu Pak? Kan begitu. Ungkapan semacam ini. Nah ini ungkapan apa yang bisa saya lakukan untuk dirimu itu kan diucapkan oleh seorang perempuan, ya kan, yang baru bercerai, di mana lelaki yang membantunya tertuduh sebagai pihak ketiga yang merekayasa terjadinya gugatan cerai. Dan gosip itu sudah menyebar kemana-mana, nama baiknya hancur kan. Jadi ada penyesalan di dalam hati perempuan tadi, gara-gara aku jadi kamu akhirnya namamu jadi hancur begitu. Jadi apa yang dapat aku lakukan untuk dirimu? Tapi jawabannya apa ya, bersabar sajalah. Memang sekalipun tidak terbukti, ya tidak ada bukti tuduhan dia sebagai pihak ketiga yang merekayasa perceraian itu. Nggak ada buktinya. Yang dia sendiri juga diajak bertemu juga nggak mau, kok nggak usah, kamu kan masih punya suami. Masa idah setelah cerai itu kan masih statusnya masih suami. Masa idah itu adalah masa transisi. Begini, kalau terjadi perceraiannya itu pada saat perempuan itu sedang head, sedang sedang menstruasi itu, maka salah satu kuru itu dalam Al-Qur'annya 3 kuru itu bisa artinya suci, bisa artinya head. Dan itu lafaz mustarok, artinya bisa maknanya begini, bisa maknanya begini. Mustarok itu satu kata yang maknanya banyak, seperti bahasa Jawa, akan pulang balik lagi karena harus melihat kuburan. Kenapa? Wedi. Wedi itu artinya apa? Pasir. Takut. Nah, besok saya mau ke sungai. Luru wedi. Jadi wedi itu bisa artinya pasir, bisa artinya takut. Nah, ini 2 kata, suci dan haid, itu kuru itu bisa suci atau haid, sehingga makanya para fuqaha itu berkeputusan ketika perceraian terjadi pada saat perempuan sedang haid, maka salah satu kuru, 3 kuru itu artinya 3 kali sucian. Nah, ketika perceraian itu dilakukan pada waktu haid namanya tolak bid'ai. Ya. Artinya masa idahnya lebih panjang. Tetapi kalau cerainya itu pada waktu dia sedang suci, maka kuru di situ artinya 3 kali haid. Di mana bedanya? Ketika perempuan lagi haid dicerai. Oke. Lalu suci. 1. Haid lagi. Setelah itu suci 2. Haid lagi, terus suci ketiga. Nah, haid yang keempat baru dia habis iddah. Berarti waktunya lebih panjang dong. Kalau haid kan 1 minggu umumnya. Jadi kalau 3 kali haid kan cepat berarti. Itu makanya dianjurkan kalau mencerai itu ya dalam keadaan suci, jangan haid, karena nantinya ngitungnya ketika suci itu, makanya dianjurkan begitu ya. Kalau mau cerai tapi Pak Lebay jangan intervensi nih Pak Lebay. Nah, itu. Jadi artinya dengan rasa tulus si perempuan ini yang ingin saya sampaikan, dia merasa berdosa gara-gara aku
kamu akhirnya namamu tercemar. Tetapi si laki-laki tetap bersikap baik, dia tidak memberikan perlawanan, ya sudah, bersabar sajalah. Kita lihat, toh saya tidak punya maksud jahat kok. Jadi artinya juga ini pesan moral saya, kalau Anda tidak merasa bersalah, nggak usah takut lah. Maka segitu aja.